tapi mereka akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab Bapa menghendaki agar setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini Hadirin aku kagum yang kami hormati, baiklah acara pemakaman dari almarhumah Ibu Anneke Watsania akan dimulai, dan kita ikuti susunan acaranya sebagai berikut. Pertama, ucapan selamat datang yang nanti akan dibawakan oleh Ibu yang terkasih Ibu Meiti Motulo. Kedua, pembacaan riwayat hidup singkat almarhumah akan dibacakan oleh cucu Dendi Angko. Ketiga, misa requiem yang akan dilaksanakan di rumah duka ini dipimpin oleh pastor paroki
Santo Franciscus Saverus Kemang, Pastor Stevi Moto PN. Selanjutnya dilanjutkan dengan nyanyian atau pujian penghiburan, dilanjutkan dengan sambutan penghiburan pertama dari Badan Kerjasama Antar Umat Beragama, kedua Hukum Tua Desa Kemah 1, ketiga selanjutnya nanti jenazah akan disemayamkan di gereja, dan terakhir acara akan diserahkan kepada pemerintah Desa Kemah 1. Dikeluarkan di Desa Kemah 1 pada tanggal 19 Agustus 2023, sudah bertanda Hukum Tua Desa Kemah 1 Maya Mike Antoni SE. Ucapan selamat datang dari keluarga akan diwakili oleh Ibu Meiti Motulo. Disilakan kepada Ibu. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Realitas manusia ada 3, yaitu lahir, hidup, dan mati. Tuhan Allah memberikan seorang bayi mungil ke dunia melalui orang tua Bapak Franciscus Singal Watania dan Ibu Michiko Napisima Kaliei, sehingga datanglah ke dunia seorang bayi kecil, bayi mungil yang cantik, yaitu Ibu Arianci Anake Watania. Kemudian dia hidup selama 81 tahun. Selama 81 tahun Tuhan telah menyayangi dia, menggendong dia, mendampingi kehidupannya sehingga dia mencapai usia yang ke-81. Namun di usia yang ke-81 5 bulan ia mengalami sakit, sehingga keluarga pertama-tama sebelum sakit dengan penuh cinta kasih kepada orang tua, anak-anak membawa ibu yang terkasih, Ibu Anake, ke Panti Werda Lembean dengan maksud agar supaya kehidupannya lebih terjamin, terjaga, terlindungi, dan banyak cinta kasih yang boleh dialami di sana. Pada tanggal 16 dia sakit, tanggal 15 sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah itu di rumah sakit dia mengalami drop, sakit yang begitu lebih menurun. Kemudian atas saran suster untuk dibawa lagi ke Panti Werda agar supaya di sana suster boleh merawat, mungkin dia boleh memperoleh mujizat dari Tuhan. Namun semuanya itu adalah rancangan dari Tuhan. Apa yang sudah dirancang oleh keluarga, namun semuanya itu kebaikan dan cinta kasih yang diberikan oleh keluarga tidak terlaksana karena Tuhan lebih mencintai mama, oma yang terkasih ini, Ibu Arianci Anake Watania. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, pastor yang kami hormati, Bapak Frater, dan seluruh pelayat yang hadir pada siang hari ini, kami atas nama keluarga menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti acara selanjutnya, yaitu ibadah pemakaman dari orang tua kami, saudara kami yang terkasih, yaitu almarhum Ibu Arianci Anake Watania. Sekali lagi kami atas nama keluarga ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan selanjutnya kita ikuti pembacaan riwayat hidup singkat almarhumah, akan dibacakan oleh adik yang terkasih, oleh cucu Dendi Angko. Kepala adik Dendi, silakan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat siang semua keluarga. Saya akan membacakan riwayat hidup oma saya, Arianci Anake Watania. Tempat tanggal lahir Lembean 18 Maret 1942. Anak dari ayah almarhum Franciscus Singal Watania
dan Ibu almarhumah Nicico Nabisima Kalie. Almarhumah 4 orang bersaudara. Yang pertama Takashi Kalie menikah dengan Aji Tangpudung almarhumah. Dengan anak-anak pertama Nona Kalie, 2 Charlie Kalie, 3 anak Kalie, 4 almarhum Chandra Kalie, 5 almarhum Buang Kalie, 6 Nova Kalie, 7 Albert Kalie. Lalu kedua Arianti Aneka Watania menikah dengan almarhum Alex Angko, membentuk keluarga Angko Watania, dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama Weli Angko, almarhum Weli Angko menikah dengan Meske Runtukahu, membentuk keluarga Angko Runtukahu. Memiliki anak-anak Vidi Fidelia Angko menikah dengan Victor Makval dengan anak-anak Jeff dan Thomas. Kedua Kevin Angko. Lalu Jen Angko menikah dengan Sam Lapian, membentuk keluarga Lapian Angko. Anak-anak Natalie Lapian dan Michelle Lapian. 3 Vera Yetje Angko menikah dengan Rosid Suwarsu, membentuk keluarga Rosid Angko dengan anak Aisyah Febriani Rosid. 4 Hendrik D. Angko menikah dengan Michiko Noni Demus, membentuk keluarga Angko Demus. Anak-anak Dindi Angko, Ingrid Angko, dan Yumiko Angko. Riwayat pekerjaan almarhumah di bidang agama tahun 1970 sampai 1975 sebagai Ketua WKRI Cabang Santo Paulus Lembean. Almarhumah mengikuti Kongres WKRI di Yogyakarta. Lalu di bidang kemasyarakatan, almarhumah sebagai Direktur CV Wanuwaku pada tahun 1973 sampai 1985, dan almarhumah sebagai Sekretaris Dharma Wanita Kecamatan Kauditan. Pada tanggal 5 Juni 2023, almarhumah masuk ke Panti Werda Lembian. Tanggal 6 Agustus 2023, almarhumah menderita sakit dan keluarga membawa almarhumah ke Rumah Sakit Lembian. Lalu pada tanggal 16 Agustus 2023, almarhumah meninggal. Almarhumah tutup usia 81 tahun 5 bulan. Anak-anak sudah berusaha agar mama, oma tercinta dapat memperoleh kesembuhan, namun rancangan Tuhan lebih indah. Kami mengimani bahwa apa yang dinyatakan Tuhan itu lebih baik adanya. Amin. Demikian riwayat hidup almarhumah Arianti Aneka Angko Wantania yang dibuat oleh anak-anak. Terima kasih. Kami berimankan sabda Putra, aku kebangkitan dan kehidupan. Barang siapalah percayakan daku. Ayub angkat bicara. Sekiranya kata-kataku dicatat dan sekiranya disuratkan pada tembok dan dipahat pada waras. Aku tahu bahwa penebusku hidup, dan pada hari kiamat aku akan bangkit. Dan sesudah badanku hancur, aku akan memandang Allah dengan mata kepala sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrain, Tuhanlah cahaya dan penyelamatku. Tuhanlah cahaya dan penyelamatku. Tuhanlah cahaya dan penyelamatku, siapakah ku takuti? Tuhanlah benteng hidupku, siapakah ku gentari? Tuhanlah cahaya dan penyelamatku. Hanya satu yang ku minta pada Tuhan, hanya inilah yang ku kehendaki. Diam di rumah Tuhan sepanjang hidupku untuk merasakan kebaikan Tuhan
dan menikmati rumahnya. Tuhanlah cahaya dan penyelamatku. Tuhan, dengarkanlah suara seruanku. Kasihanilah aku dan kabulkanlah doaku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, jangan wajah-Mu Kau sembunyikan daripadaku. Tuhanlah cahaya dan penyelamatku. Aku yakin akan merasakan kebaikan Tuhan selagi aku masih hidup. Berharaplah kepada Tuhan, teguhkan dan kuatkan hatimu, berharaplah kepada Tuhan. Tuhanlah cahaya dan penyelamatku. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kutolak. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ia menghendaki agar dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku tidak ada yang hilang, tetapi mereka akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab Bapa menghendaki agar setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pengayuh duka, para keluarga yang berduka, hari ini kita berkumpul bersama di keluarga sini untuk berdoa. Penting untuk mendoakan keselamatan jiwa bagi sanak saudara kita yang sudah meninggal. Kiranya Gereja Katolik memberikan satu waktu kesempatan bagi umat di seluruh dunia untuk mendoakan keselamatan jiwa yang biasanya kita buat pada tanggal 2 November. Dan bulan November biasanya dikenal sebagai bulan orang mati, yang mulai berkembang pemahaman seperti itu. Karena apa? Pada kesempatan itu orang diajak untuk mendoakan sanak saudara kita yang sudah meninggal. Kenapa? Sebab orang mati tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Yang bisa untuk berbuat apa-apa adalah Tuhan. Benar, Allah menyelamatkan, tetapi seberapa pantas kita kembali kepada Allah akan menentukan apakah saya layak masuk surga atau tidak. Jadi cara hidup kita akan menentukan kelayakan, kepantasan bahwa saya berhak untuk berhadapan dengan Tuhan atau tidak. Dalam kitab suci sudah seringkali diungkapkan bagaimana cara orang berhadapan dengan Tuhan Yesus. Bahkan ketika mereka masih hidup memohonkan pertolongan, seringkali katakan mereka tersungkur memohonkan supaya Tuhan Yesus berbelas kasih kepada mereka yang membutuhkan pertolongannya. Bahwa setiap orang pasti akan diselamatkan asalkan mereka datang, berlari, mendekati, menemukan Tuhan Yesus. Dengan demikian, orang semua yang berbuat dengan cara yang demikian akan memperoleh keselamatan. Aku percaya kuasa Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang Tuhan Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan belakangan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, dengan naik ke surga beserta para malaikat yang kuasa, dan juga akan menjadi orang iman dan mati. Aku percaya
Mari kita berdoa bagi saudari kita Arianci Aneke Angkowantania yang telah meninggal. Dalam pembaptisan ia sudah menerima benih hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persekutuan para kudus. Kami mohon. Marilah kita berdoa agar saudara kita pada hari kiamat dibangkitkan dengan mulia, sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi. Kami mohon. Kita berdoa juga untuk sanak saudara, kaum keluarga dan para penderma kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima dari Tuhan ganjaran yang berlimpah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama dengan keluarga Angkowantania mohon doa bagi Ibu Arianci Aneke Angkowantania, anak-anak Willy Angko, Hum, Jin Angko, Jeje Angko, dan Yongki Angko. Kami mohon. Allah yang Maha Baik, kami merayakan kurban perdamaian dan mohon belas kasihan bagi hamba-Mu Ibu Arianci Aneke Angkowantania, di mana di masa hidupnya ia tetap percaya kepada-Mu. Maka berilah dia ganjaran yang melampaui harapannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
dan sembah Allah, dia telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara diundang ke perjamuan anak domba. Hadir dalam pestaku, makanlah dan minumlah yang tersaji bagimu. Terima kasih ya Tuhan, Kaulah yang ku rindukan. Saudara terkasih, ini sudah tiba saatnya kita berpisah dari ibu kita yang terkasih. Dengan hati yang tabah kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya, dan kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimannya. Maka air suci akan dibersihkan di atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan dirupai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan. Jangan lupa ya Maria, engkau bunda kasihan, hiburkanlah manusia dalam kesusahan. Sungguh-sungguh hatiku mau menyanyi dengan suka, palingkanlah kini muka, dengarlah kepadaku, jangan bertanya anakmu, agar nanti bertemu dengan dikau bundaku. Berikanlah berkat-Mu, Bunda Maria, pada kami ini, anak-anak-Mu. Pimpin kerja kami, Kau berkatilah, kuatkanlah kami oleh berkat-Mu, kuatkanlah kami oleh berkat-Mu. Umat menjawab di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami, hantarkanlah dia kepada Kristus. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke pangkuan Abraham. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan saudara kami ini yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga
kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab Dialah pelantara kami sepanjang segala masa. Yang penuh harapan.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat yang percaya, kita patut menaikkan puji dan syukur karena berkat penyertaannya kita semua boleh berkumpul di bangsal duka cita ini. Yang terhormat Pastor Paroki Stevi Moto PR, yang terhormat Frater Peter Endemu, yang terhormat DPP DPS Paroki Santo Franciscus Saverius Kema, yang terhormat Bapak Pendeta Sonik Kambe STH, yang terhormat pimpinan Pantiwerda Lembean yang boleh hadir pada siang hari ini, yang terhormat tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, yang terhormat Ketua BPD Bapak Peter Gosal beserta seluruh anggota BPD, yang terhormat seluruh pelayat duka yang boleh hadir pada siang hari ini baik dari Wanua Kemah 1 maupun luar Wanua Kemah 1. Terlebih khusus yang terhormat keluarga yang berduka, keluarga besar Angkau Wantania. Kalau kita tahu bersama, keluarga ini sudah cukup berjuang untuk kesembuhan dari ibu, kalau orang bilang hari-hari tentaan, sehingga pada beberapa waktu yang lalu tentaan ini mengalami sakit, tapi waktu itu keluarga telah dibawa ke Pantiwerda. Jadi untuk perhatian keluarga cukup besar sehingga segala tentang Ibu An ini sudah cukup baik dilakukan oleh keluarga. Kalau dibilang keluarga ini sangat mencintai ibunya, memang benar. Kita sebagai masyarakat, sebagai pemerintah telah melihat kalau pada tahun yang lalu pas usia 80 tahun anak-anaknya cukup memeriahkan ulang tahun dari Ibu An ini, sehingga seluruh anak-anaknya yang ada dari luar kemah, baik dari Belanda, Surabaya, Jakarta, mereka semua berkumpul di tempat ini untuk memeriahkan ulang tahun dari Ibu An. Ini merupakan bukti bahwa anak-anak dari Ibu An ini sudah sukses, sudah berhasil, dan mereka sangat memperhatikan dan mereka sangat mencintai ibunya. Tapi itulah kehendak Tuhan. Walaupun sangat berat, tapi orang ini boleh tolak ketika Tuhan harus memanggil untuk kembali ke pangkuan. Untuk itu, buat keluarga yang ditinggalkan, serahkanlah seluruh perkara, serahkanlah seluruh beban hanya kepada Tuhan, karena apa yang Tuhan buat pasti baik adanya. Atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Bupati Jona Ganda SE, MAP, MSI, keluarga Ganda Davega, Wakil Bupati Minahasa Utara Bapak Kevin Lotulong SHMH, keluarga Lotulong Arina, pemerintah Kecamatan Kemah, terlebih khusus pemerintah Wanua Kemah 1, mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga di mana semasa hidupnya almarhumah telah banyak memberi bakti buat Wanua Kemah 1. Untuk itu sekali lagi kami sangat berterima kasih dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah diterima di sisi yang layak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung menyerah di sore hari yang sepi. Ibu
doaku dengar, namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Selanjutnya kita masuk acara khusus keluarga. Ungkapan kasih dari keluarga akan dipandu oleh Ibu Sandra Rumbayan Angko. Kepala Ibu, disilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Keluarga yang berduka, keluarga besar Angko Wantania, para pelayat duka yang kami kasihi, serta kita semua yang hadir di tempat ini. Bunda tercinta, Aneka Arianci Wantania yang telah dipanggil menghadap Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa dalam usia 81 tahun. Ada berbagai cara orang mengungkapkan rasa kasih sayang terhadap orang tercinta. Salah satunya melalui pemberian sekuntum bunga. Sebagai ungkapan hati yang paling dalam dari anak-anak, cucu-cucu dan cece-cece tercinta almarhumah. Yang pertama, almarhum Meli Angko, istri Meisker Tukahu, cucu Vidi dan Kevin, Cece, Jeff dan Tom. Selamat jalan Mami, Oma, Otu tersayang. Vidi dan Kevin bersyukur karena Oma sangat sayang dan sangat memperhatikan pada Vidi dan Kevin. Yang kedua, anak Angko, anak Natali dan Mike Michelle, Cece dan Mario dan Jara. Selamat jalan Mami, Oma terkasih. Ana sangat bersyukur karena diberi kesempatan oleh Tuhan masih sempat mendampingi Mami di rumah sakit sampai meninggal. Dan cucu-cucu dan cece-cece masih sempat berbicara melalui video call dan masih mendengar suara dari Oma tersayang. Dan pada tahun 2018, Oma sempat tinggal di Belanda bersama cucu, anak cucu dan cece selama 3 bulan. Anak yang ketiga, Ece Vera Angko, suami Rosid, anak Aisyah. Selamat jalan Mami, Oma terkasih. Oma An pernah tinggal bersama Ece, Rosid dan Aisyah di Surabaya selama 13 tahun. Dan memasuki COVID 2021, almarhumah pulang dan tinggal di rumah Ikema. Ece selalu mendampingi Mami sampai akhir hidupnya. Anak yang keempat, Yongki Angko, istri Michiko Demus, anak-anak Dendi, Ingrid dan Yumi. Selamat jalan Mami, Oma tersayang. Yongki, Ciko dan anak-anak sangat bersyukur karena Tuhan memberikan kami Mami, Oma yang penuh kasih sayang. Mewakili adik tersayang, Ibu Trisha Wantania. Selamat jalan kakakku tersayang. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
untuk menjenguk jenazah selama 5 menit. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bagi keluarga muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor, Bapak Frater, dan seluruh umat Katolik di wilayah paroki Santo Fransiskus Saverius, Kecamatan Kemah. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih pada Ibu Suster pimpinan Pantiwerda Lembean yang begitu luar biasa. Saya merasakan bersama Bu Suster pada saat mami saya dalam keadaan sakit dan kritis, dan begitu sungguh luar biasa akan perawat-perawat yang banyak membantu. Biarlah semua ini hanya Tuhan yang bisa memberikan semua itu kepada suster. Begitu juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Desa Kemah 1, Ibu Antoni, dan seluruh aparat kepala jaga, terutama kepala jaga 3. Saya mengucapkan banyak terima kasih, serta para ormas baik dari Brigade Manguni Indonesia yang sudah ikut memberikan partisipasi baik di dalam tingkat keamanan maupun di dalam kegiatan duka kami. Dan juga saya tidak melupakan pada keluarga besar umat Kemah 1 serta seluruh tokoh masyarakat. Sekali lagi atas nama keluarga Angko Wantania banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Tuhan menguruskan saudara kita Arianti Aneka Watania dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber segala harta melimpahi hubungan kepada kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita menyatakan hati kita untuk ibadah ini menghapus segala dosa dan kesalahan kita seraya yang memohon belas kasihan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyelamatkan kami melalui kebesaran Bapa dan kebangkitan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau senantiasa memperbaiki amal terbesar dan mengajarkan kepada kami. Kristus kasihanilah. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Keluarga dan saudara-saudara terkasih, kita berkumpul di sini untuk memakamkan saudari kami, kita Ibu Ariante Aneke Wantania yang kita kasihi. Inilah tempat peristirahatannya yang terakhir di dunia ini. Namun kita percaya bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa akan mengubah tubuh dan panah ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Berkat kebangkitan Kristus, maka marilah kita memanjatkan doa agar saudara kita ini seperti halnya Lazarus dibangkitkan oleh Allah untuk hidup baru dan bahagia di surga bersama Kristus Immanuel, bersama perawan Maria yang amat suci dan para pilihannya. Mari kita hening sejenak. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rai, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil saudari kami, Ariante Aneke Wantania, yang telah Engkau panggil dari kehidupan dunia ini dan menghadap ke hadirat. Dengan hati sedih, kami berdiri di sini untuk membaringkan jenazah dalam makam, namun dengan penuh harapan kami menanti kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari orang-orang mati. Maka kami mohon, kasihilah Dia, ya Tuhan, kasihilah Dia, dan terimalah Dia dalam pelukan cinta-Mu demi Kristus Tuhan kami. Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan.
dalam nama Bapa setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, berilah dia istirahat yang kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam keberkahan karena kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Dengan salib suci-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami. Salib ini kami tanamkan di tempat peristirahatan saudara kami, sebagai lambang pengharapan kami akan kebangkitan. Seperti pelangi sehabis